balik lagi di Altan Motor Channel dan selamat siang ya buat teman-teman semua. Di depan kita ada Yamaha Aerox tapi yang versi standar ya guys ya, yaitu yang kunci kontaknya masih biasa. Dan permasalahan di Aerox ini yaitu yang punya motor mengeluhkan masalah akselerasi ya, ataupun tanjakan nggak kuat dan timbul suara berisik. Nanti kita bongkar di bagian filter udara ya, filter udara dan di area CVT. Dan sekalian kita upgrade supaya lebih maksimal lagi ya performanya. Dan seperti yang teman-teman lihat, kalau kita cek di bagian ini ya, di area CVT ini ada rembesan oli dan takutnya terjadi kebocoran di area seal ya, seal kerkas ataupun di bagian seal gearbox, dan takutnya mengenai area panbel ataupun rumah roller dan puli ya. Nah yang itu bisa mengakibatkan slip ya, dan nggak maksimal nantinya. Oke, lebih jelasnya sama-sama kita bongkar. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru mantengin di channel ini, tonton video-videonya sampai habis ya guys ya. Dan jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa klik lonceng ya. Dan di share lah ke medsos teman-teman semua. Semoga ini semua bermanfaat ya buat teman-teman. Yuk sekarang kita lanjut ke pembongkaran. Oke, bisa teman-teman lihat tuh, ada oli udah netes ya di bagian CVT ini, di dalam CVT. Dan kita lihat, waduh, sangat deras sekali ya. Dan berarti benar ada kebocoran di area seal, sepertinya di seal askrek ya, seal kerkas. Akselerasinya agak lemot ya, karena yang ditarik udah licin ya di bagian puli ataupun di rumah roller, jadi licin akan terjadi slip, makanya nggak ada tenaga dan timbul suara kasar ya. Ini udah kita bongkar, jadi benar sekali ya di bagian seal kerkas ini sudah rembes oli ataupun mengalami kebocoran, dan olinya udah penuh ya guys ya di bagian sini. Dan mungkin kalau seal ini enggak sih, karena kena cipratannya aja ya, jadi seperti ini. Karena kalau dilihat sih kering, tapi lihat nantilah, jadi nanti kita bersihkan. Dan ini komponennya bisa teman-teman lihat, di persivity aja udah menumpuk kerak-kerak oli ya guys ya. Jadi gimana nggak selip untuk awalan, karena kan awalan ataupun tanjakan kan membutuhkan tenaga yang sangat besar ya, jadi gas itu harus besar supaya bisa jalan. Makanya kan udah panbel udah licin, kerendam oli, kena oli ya udah nggak ada daya rekatnya lagi untuk ban, memutar ban itu ya, jadi udah selip. Dan di bagian rumah roller nggak ada masalah sih, dan roller juga aman-aman aja, nggak ada masalah. Dan mungkin ini ya, ini juga akan menimbulkan berisik kalau teman-teman cek ini juga ya. Nah, dia udah jedanya udah banyak, mungkin nanti akan kita ganjal karena permukaan ininya masih bagus ya, masih mulus, nggak ada coakan. Nah, jadi mungkin akan kita ganjal aja nanti. Dan di panbel bisa kita lihat, kalau kita giniin aja udah oli semua ya guys ya, jadi nggak ada tenaga sama sekali, ini udah loyo. Jadi untuk masalah pembersihan di panbel, kalau teman-teman hanya untuk membersihkan nggak diganti, bisa gunakan air sabun aja ya, jangan menggunakan bensin. Dan ini juga udah retak-retak sih kebetulan ya, mungkin nanti akan kita ganti. Kita lihat aja yang punya mau diganti atau enggak. Dan di mangkok ganda pun masih bagus, masih aman ya. Dan di kampas ganda juga masih aman, nggak ada masalah. Jadi mungkin nanti di bagian puli ini seperti biasa akan kita ganjel pelor ya, kita ganjel pelor. Dan untuk pernya sepertinya masih menggunakan yang lama. Kalau kita ukur sih sepertinya pernya ini sangat kuat ya, beda dengan yang versi 125 ataupun Mio M3 series ya guys ya. Dan di filter udaranya juga kotor, mungkin nanti akan kita bersihkan aja lah, nggak terlalu parah ini. Tapi kalau orang yang minta ganti ya kita ganti ya guys ya. Oke, jadi sekarang kita bersihin dulu, kita percepat aja ya, nanti prosesnya akan kita jelaskan lagi apa aja yang mau kita upgrade ya. Oke teman-teman, ini udah kita bersihkan ya. Dan sebelumnya catatan buat teman-teman untuk awalan dalam pengerjaan, kalau bisa kita pasang dulu seal kerkas ya. Kalau memang seal kerkas ini udah bocor atau udah kena,
karena khususnya untuk Yamaha sendiri seringnya terjadi kebocoran di area karkas ya, seal karkas ini. Kalau bisa menggunakan lem supaya dia lebih rekat. Jadi kan ketika untuk awalan kita pasang sealnya dulu, semua sudah selesai kan, setidaknya lem yang merekat di area seal itu udah kering ya guys ya, jadi udah lebih rekat. Oke, di bagian komponennya udah kita bersihin juga ya semua ya, semua puli, rumah roller dan segala macam. Sekarang kita fokus di bagian rumah roller dulu ya. Sekarang kita ke bagian plat rumah roller. Seperti yang di awal video saya bilang, ini udah terjadi jeda yang cukup lebar ya, dan ini akan menimbulkan suara kasar ketika sentakan awal ya guys ya. Sentakan awal mau kita betot, dia akan timbul suara cetak gitu ya, ataupun ketika posisi langsam ya guys ya. Jadi ini mau kita ganjel, karena diganti juga nggak apa-apa, karena di bagian sini nggak terlalu cowak ya, cowaknya nggak nemen, jadi kita ganjel menggunakan kaleng bekas ya guys ya. Oke, disimak dulu ya. Oke, kita potong selebar ini ya, 3 buah, kita buat 3 untuk nantinya akan kita selipkan di sela-sela ini guys ya. Nah, di sini, dan kita ukur dulu. Kita ukur dulu satu ya, untuk apa, jadi patokan untuk yang lain ya, untuk yang 2 lainnya cetakannya. Baru kita potong sepanjang ini. Dan selanjutnya ini kita sisipkan di klip plat roller ini ya. Kita tekuk seperti ini, lalu kita pasang di sela-sela plat roller ini guys ya. Lalu kita tekan. Jika memang terlalu, ataupun jika memang masih longgar, bisa kita tambahkan satu lagi guys ya. Oke, sekarang kita cek ya, kita masukin di bagian ini, dan ini udah kenceng ya, udah nggak ada jedanya lagi. Dan di bagian klipnya ini juga udah kenceng ya guys ya. Jadi buat teman-teman, kalau pengganjalan satu bekas plat ini ataupun kaleng ini masih terasa longgar ketika dimasukkan, jadi dobelin lagi ya satu ya, supaya lebih kencang ketika masukin ini. Dan ini kencang ini ya, dan kita pasang sini pun dia nggak terlalu seret ya, udah nggak ada jeda bunyinya lagi ya. Dan itu untuk menghilangkan suara kasar ketika langsam ataupun kesentakan awal ya guys ya. Oke, yang di bagian plat roller ini udah beres. Sekarang kita lanjut ke bagian puli ganda ya. Bagian kampas ganda kita beri arsiran seperti ini ya, menggunakan gergaji besi bisa. Jadi ini intinya untuk membuang debu ataupun membuang kotoran yang masuk ke kampas dan mangkok ganda ya, dan pasti ada debu ya guys ya. Jadi menghilangkan selip juga di antara daya rekat kampas dan mangkok ya nantinya ya, supaya nggak gampang selip. Dan di bagian dudukannya pun ini kita beri gemuk ya nantinya, jadi jangan terlalu banyak, dan sekali lagi gemuknya khusus CVT ya guys ya. Jangan gemuk biasa, karena kalau gemuk biasa kan dia gampang meleleh ataupun gampang lumer ketika suhu panas itu meningkat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian puli ganda ya, dan lagi-lagi coba kita ganjel menggunakan pelor ya di bagian persivity. Dan buat teman-teman yang agak kesulitan untuk memahami di bagian plat penahan per ini ya, jadi kalau untuk Yamaha sendiri memang nggak ada di bagian atasnya ya, di bagian atas. Kalaupun ada seperti Mio M3, dia bahannya plastik dan itu nggak bisa kita aplikasikan ya untuk penahan pelor ini nantinya, ataupun penahan dudukan per ini guys ya. Jadi ini kita gunakan bekas puli Mio Sporty di bagian seperti ini ya juga ya. Jadi ini kita potong. Nah, ini bekas potongannya guys ya. Jadi kita potong sampai habis, karena kalau nggak kita potong sampai habis dia nggak akan masuk ke bagian sini ya. Kalau seandainya dia masuk, nggak perlu kita potong seperti ini ya. Jadi tinggal plug seperti di Honda Beat ya guys ya. Jadi kita buat dulu sampai dia masuk seperti ini, dan penahannya pun ataupun knocknya juga udah press ya dengan bagian per ini, dan ini udah bisa kita aplikasikan. Dan untuk masalah pelor apa saja yang bisa masuk ya di puli Aerox ini, jadi udah kita coba. Dan pelornya itu pelor yang
ukuran tanggung ya, ataupun pelor roda depan sepeda ya guys ya. Karena kalau yang besar, ini yang besar dia nggak akan masuk ya, dan penampakannya seperti ini, akan gantung ya dia ya. Makanya kita gunakan yang pelor sedang. Sekarang kita coba masukin dulu ya semua. Pelornya pas ya, presisi sekali, jadi nggak ada jeda ataupun selah yang longgar ya antara pelor yang satu dan yang lainnya. Jadi ini memang benar-benar pas, jadi nggak perlu kita isi lagi dengan pelor yang lebih kecil. Jadi besi ini, plat ini nggak akan nempel ke plat ini guys ya, karena udah diganjal dengan pelor ya, dan ini pun udah lancar. Dan dia positifnya ini akan lebih fleksibel ataupun responsif ya ketika tarikan awal, dan terasa sangat berbeda sekali ya nantinya ya. Dan pernya pun saya lupa, pernya kita aplikasikan menggunakan per yang lama ya guys ya, karena per yang lama ini cukup kuat dibandingkan untuk per seperti Mio M3 series ya, ataupun Mio 125. Karena untuk di Mio tersebut pernya itu terlalu empuk ya, makanya kita aplikasikan menggunakan per motor Honda ya, seperti yang di video saya sebelumnya. Oke, sekarang bagian kampasnya kita pasang dulu ya. Oke, untuk pengencangan nanti kita kencengin di pas posisi kita pasang ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan dulu. Jadi kita pasang dulu di bagian rumah roller ya. Oke, sekali lagi kita ingatkan, ini diberi gemuk ya guys ya, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting dia melumasi, dan di bagian as ini juga ya, dan di bagian as puli ganda juga. Sekali lagi gemuknya yang khusus CVT ya guys ya, jangan gemuk biasa, karena itu akan meleleh ataupun mencair ya, dan nantinya malah akan menyebar ke area panbel dan terjadi selip. Dan di bagian sebelum rumah lorer kita pasang ya, ada ring tebal, jangan lupa, takutnya teman-teman lupa, kita pasang dulu ya di bagian sini. Untuk panbel kita ganti dengan yang baru ya guys ya, dan catatan buat teman-teman, jadi arah panah ke arah roda itu berputar ya, jadi ke arah kiri ya, ke arah depan ya, jangan terbalik seperti ini. Nah, ini kan salah arahnya. Untuk di aerox nggak ada ring kecil ya di bagian sini, jadi langsung kita pasang puli kipasnya, dan dia ada ring tebal lagi, ring yang lebih tebal dari yang ring dalam tadi ya. Jadi kita masukin di sini. Oke, perakitan udah selesai ya, dan ini filter udaranya guys ya. Nah, ini kita bersihkan aja, masih lumayan bisa ya untuk menghemat biaya. Coba sekarang kita hidupkan dulu. Oke, jadi itu aja ya permasalahan di aerox yang tadinya nggak ada tenaga ataupun akselerasi berkurang. Ternyata di bagian seal kerekasnya udah terjadi rembesan oli ya, jadi banyak sekali oli, dan panbel pun udah kena di bagian rumah roller juga ya. Terjadi platnya terjadi goyangan, dan kita upgrade sedikit di bagian persivity ya guys ya, menggunakan ganjal pelor. Dan itu sangat terasa sekali ya untuk responsifnya ataupun untuk akselerasinya guys ya. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman semua yang mau coba-coba ataupun lagi nanganin kasus di motor Yamaha Aerox ya guys ya. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekali lagi buat teman-teman ditunggu subscribe-nya ya jika memang channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa klik loncengnya ya, dan di-share lah ke medsos teman-teman semua, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.